Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ren Hidayat, NIT 18.1.09.019, Program Studi Perikanan Tangkap, Mata Kuliah Perencanaan Pelayaran, Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang perencanaan pelayaran. Apa tujuan dari perencanaan pelayaran? Yaitu melayarkan suatu kapal dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman dan efisien. 4 hal yang harus diperhatikan saat pelayaran yaitu penilaian. Data tentang kapal berupa alat bantu navigasi, alat bantu komunikasi, mesin, informasi tentang navigasi dan informasi tentang rute pelayaran. Yang kedua, perencanaan. Merencanakan rute pelayaran di peta sesuai kondisi perairan. Yang ketiga yaitu pelaksanaan. Sebelum bertolak dari pelabuhan harus mempertimbangkan lokasi sekitar penerangan keadaan darurat. Yang keempat, monitoring. Pengecekan di setiap tahap oleh perwira jaga. Bila ada kendala, laporkan pada nahkoda. Ada beberapa jenis peta yaitu 1. Peta pandu, 2. Peta cuaca, 3. Peta arus, 4. Peta angin. Baiklah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu peta. Peta adalah hasil pemindahan bentuk lengkung bumi ke suatu bidang datar. Pada saat pelayaran kita banyak menggunakan peta laut. Fungsi dari peta laut pada saat perencanaan pelayaran yaitu 1. Dipakai untuk navigasi, yang kedua untuk menentukan peruman, ketiga tempat bantu navigasi, yang keempat tempat bahaya navigasi, yang kelima untuk menentukan posisi haluan, jarak, dan hal-hal lain demi keselamatan pelayaran. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan pada saat melihat peta, yaitu 1. Badan penerbit dari peta yang akan kita gunakan. Yang kedua, jenis proyeksi peta dan jenis proyeksi peta yang dipakai. Yang ketiga, koreksi-koreksi kecil. Yang keempat, petunjuk-petunjuk atau peringatan-peringatan yang diberikan. Yang kelima, patokan-patokan bagi pelayar sangat penting. Yang keenam, muka surutan atau terdatum. Yang ketujuh, bahaya-bahaya navigasi. Yang kedelapan, satuan kedalaman serta ukuran-ukuran yang dipakai. Pada saat pemesanan peta ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. 1. Nomor peta yang akan kita pesan. Yang kedua, nama peta. Yang ketiga, skala peta. Yang keempat, negara penerbit peta tersebut. Berikut ini adalah beberapa jenis tanda atau beberapa jenis tanda yang terdapat pada peta laut dan penjelasannya pada peta dapat kita lihat pada gambar di bawah ini. Selanjutnya, proyeksi pada peta. Proyeksi peta yaitu adalah memindahkan garis paralel atau meridian dari globe atau bidang lengkung menuju ke bidang datar. Ada 3 ketentuan pada saat proyeksi peta. 1. Ekuivalen yaitu adalah luas permukaan yang dirubah harus tetap. Yang kedua yaitu ekuistan yaitu adalah jarak antara satu titik ke titik lain di daerah yang dipetakan harus tetap.
Yang ketiga, plafon, yaitu untuk yang diubah harus tetap. Ada beberapa jenis proyeksi peta. Yang pertama yaitu proyeksi azimutal. Proyeksi azimutal merupakan proyeksi peta yang menggunakan bidang datar sebagai proyeksi. Pada proyeksi azimutal ada 3 tahapan, yaitu tahapan normal yaitu bidang proyeksinya bersinggungan dengan kutub. Sedangkan untuk transversal, bidang proyeksinya tegak lurus dengan ekuator. Sedangkan untuk bidang miring, bidang proyeksinya menyinggung salah satu tempat antara kutub dan ekuator. Itulah proyeksi pada azimutal. Selanjutnya yaitu proyeksi silinder. Proyeksi silinder itu adalah proyeksi peta yang menyinggung daerah permukaan bumi untuk menggambarkan wilayah luas dan wilayah khatulistiwa. Kelebihan dari peta silinder yaitu 1. Mampu menggambarkan daerah yang akan kita jadikan trek pelayaran. Yang kedua, dapat menggambarkan daerah sekitar. Yang ketiga, daerah kutub yang berupa titik digambarkan seperti segitiga. Selanjutnya yaitu proyeksi peta kerucut. Proyeksi kerucut yaitu adalah proyeksi peta menggunakan bidang proyeksi berbentuk kerucut yang menyinggung bola bumi. Proyeksi kerucut terbagi menjadi 3, yaitu normal, yaitu adalah garis singgung bidang kerucut pada bola bumi terletak pada kutub utara dan selatan. Selanjutnya transversal, yaitu sumbu kerucut berada tegak lurus terhadap sumbu bumi. Yang ketiga yaitu miring, yaitu adalah sumbu kerucut membentuk garis miring terhadap sumbu bumi. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.